Assalamualaikum, halo kawan psikologi. Sebagai makhluk sosial, pernah nggak sih kamu nggak komunikasi dengan orang lain? Pastinya nggak ya. Yang namanya manusia adalah makhluk sosial. Pastinya kita dalam menyampaikan pesan, apa yang kita mau dan apa yang teman kita mau, pasti menggunakan alat yaitu komunikasi. Tapi ada nih sebagian orang yang komunikasinya kebablasan, semuanya diceritain. Memang sih nggak ada salahnya kita berbagi informasi kepada orang lain, meluapkan isi hati kita. Ya mungkin orang lain nggak tahu tentang informasi tersebut, tapi jika terlalu berlebihan, baik secara langsung ataupun di media sosial, itu juga nggak bagus loh. Semua diceritain, sampai-sampai masalah yang paling privacy diceritain kepada siapapun. Ayo, siapa nih yang pernah kayak gini? Media sosial adalah alat untuk menyampaikan sesuatu dengan bebas, di mana penikmat media sosial semuanya tidak tahu tentang latar belakang kita. Sehingga dengan perbedaan latar belakang tersebut, maka orang lain akan menilai berbeda dengan apa yang kita rasakan. Berusaha kita cerita kepada orang yang tepat, jangan sampai kita cerita kepada orang yang salah. Alih-alih dapat simpati, malah dapat kunjingan. Kamu mau tahu nggak kenapa ada orang yang bisa oversharing seperti itu? Yang pertama alasannya Kak, biasanya ia merasa kesepian sehingga keberadaannya ingin dianggap. Yang kedua, ada keinginan untuk diperhatikan. Biasanya orang seperti ini kurang perhatian dari keluarga ataupun dari lingkungan. Yang ketiga, kamu tahu nggak alasan ketiga kenapa oversharing? Karena kurangnya kesadaran dari diri kita sendiri. Yang keempat, ingin dianggap. Dan yang kelima, ingin dipuji atau ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Oke, sekarang psikolog receh kasih tahu nih, jika kamu oversharing maka biasanya akan berdampak negatif kepada diri kamu. Dampak negatifnya adalah yang pertama, orang akan tahu nih tentang kelemahan diri kamu, sehingga jika orang yang ingin memiliki niat jahat bisa dengan mudah untuk mencelakakan kamu, karena dia sudah tahu semuanya tentang diri kamu. Yang kedua, orang akan merasa risih dengan cerita kamu yang tidak ditutup-tutupi kepada siapapun kamu cerita. Ketika ketemu kamu cerita kepada siapa aja, bukan hanya satu orang aja, sehingga yang mendengarnya pun akan merasa tidak nyaman dan risih. Alasan yang ketiga, dampak negatifnya adalah jika kita terlalu banyak sharing kepada orang lain, orang yang merasa bahwa energi positifnya akan tertarik kepada diri kita, apalagi yang kita ceritakan atau kamu ceritakan sesuatu hal yang negatif. Mari sama-sama kita belajar untuk menyadarkan diri kita sendiri bahwa tidak semua hal kita ceritakan kepada orang lain, karena belum tentu orang lain suka dengan apa yang kita ceritakan. Apalagi jika orang yang kita ceritakan belum mengalami hal sebahagia ataupun sesedih yang kamu rasakan, maka yang ada orang akan merasa sedih, risih, dan iri. Apalagi jika orang itu tidak memiliki simpati sama kamu. Cermat dalam bercerita, kepada siapa kita harus bercerita, semua pengalaman dan kemampuan yang kita miliki. Batasi diri dengan personal boundaries sehingga diri kamu terselamatkan, karena ini adalah langkah awal kamu untuk bisa mencegah oversharing kamu. Yang perlu kamu ingat bahwa tidak semua yang kita ceritakan orang akan mengerti tentang apa yang kita rasakan. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.